Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sebuah presentasi yang berjudul Wawancara Metode STAR. Nama saya Mulia Rangga Jailani dan rekan saya Afif Alauddin Nugraha. Apa itu wawancara metode STAR? Metode wawancara STAR atau Situation, Task, Action, and Result adalah teknik menjawab pertanyaan wawancara perilaku. Pertanyaan wawancara perilaku adalah pertanyaan tentang bagaimana Anda berperilaku di masa lalu atau bagaimana Anda menangani situasi kerja tertentu. Elemen wawancara metode STAR. 1. Situation. Unsur pertama dalam metode STAR adalah situation. Maksudnya, kamu perlu menemukan contoh pengalaman dengan situasi yang sesuai dengan pertanyaan. Yang kedua, task. Situasi yang kamu ceritakan tadi merupakan pembuka terhadap apa yang kamu lakukan berdasarkan situasi tersebut. Ketiga, action. Setelah perekrut mengetahui tugas dan tanggung jawabmu dalam sebuah situasi, selanjutnya kamu perlu menjelaskan apa yang kamu perbuat untuk menghadapi situasi tersebut. Ketiga, action. Setelah perekrut mengetahui tugas dan tanggung jawabmu dalam sebuah situasi, selanjutnya kamu perlu menjelaskan apa yang kamu perbuat untuk menghadapi situasi tersebut. Slide selanjutnya. Jenis-jenis wawancara. Yang pertama ada wawancara tertutup. Wawancara tertutup adalah sebuah kegiatan wawancara yang dilakukan dengan cara tertutup. Pewawancara harus menjaga atau merahasiakan nama maupun informasi mengenai narasumbernya dengan cara memalsukan atau memberi inisial nama narasumber. Yang kedua, wawancara terbuka. Wawancara ini bertolak belakang dengan jenis wawancara tertutup, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak merahasiakan informasi mengenai narasumbernya dan juga memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terikat jawabannya. Ketiga, wawancara konferensi. Wawancara konferensi adalah wawancara yang dilakukan oleh seorang pewawancara dengan jumlah narasumber dan sebaliknya. Yang keempat, wawancara kelompok. Wawancara kelompok adalah wawancara yang dilakukan oleh sejumlah pewawancara kepada narasumber dan dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Selanjutnya yaitu teknik-teknik wawancara. Nah, berikut adalah teknik wawancara. Yang pertama ada 1, menumbuhkan rasa percaya diri, mempersiapkan diri sematang-matangnya, memilih strategi yang tepat, wawancara yang terarah, wawancara yang tidak terarah, dan wawancara semi terarah. Memilih tempat yang tepat, memilih nada bicara yang tepat, menguasai cara bertanya, dan mengajukan pertanyaan yang tepat. Terus menolak sensor diri, mentranskrip tanpa mengubah, dan menyimpulkan tanpa ambiguitas. Nah, kesimpulan dari presentasi ini, materi ini yaitu setiap kandidat harus mempersiapkan banyak hal ketika menghadapi wawancara. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode STAR. Metode ini dapat memudahkan Anda dalam menjawab setiap pertanyaan recruiter dengan menggunakan contoh tindakan. Selain itu, proses wawancara dapat berjalan lebih mudah dan cepat apabila HRD menggunakan bantuan software HRD Linov HR. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat saya datang ke sini untuk melamar pekerjaan. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Mulia Rangga Jailani. Lahir tanggal 28 Mei 2002. Pendidikan saya
TK di Mutiara Insani, SD Islam Terpadu Permata Hati, SMP dan SMA saya menjalankan pendidikan di Pondok Pesantren Dar El Kolam dan lulus S1 Manajemen di Institut Teknologi Indonesia. Saya tinggal di klaster Pesona Karawaci, Blok C5 nomor 8. Sekian perkenalan dari saya. Oke, baik. Rangga, apakah sebelumnya kamu pernah bekerja di perusahaan lain? Untuk sampai saat ini saya sudah 2 kali pindah tempat kerja, Pak. Boleh diberitahu apa posisi kamu di perusahaan sebelumnya dan perusahaan apa itu? Pertama saya bekerja di perusahaan Bank Sentral Asia sebagai teller. Yang kedua saya bekerja di perusahaan daerah air minum atau PDAM sebagai admin yang mengakses komputer, Pak. Oke, baik. Eh, apa yang menjadi pencapaian tertinggi kamu selama ini? Ketika itu perusahaan di tempat saya bekerja mengalami penurunan jumlah customer. Ketika jumlah kasus COVID-19 terus meningkat, sehingga income perusahaan turun drastis, Pak. Turun drastis. Sebagai seorang project manager, saya merancang konsep bagaimana tetap membangun hubungan dengan customer melalui platform berbasis online. Kemudian saya melakukan meeting secara berkala dengan rekan-rekan kerja, serta membangun kerjasama dengan pihak perusahaan guna merealisasikan bisnis berbasis online kepada customer. Dari strategi ini, alhasil perusahaan bisa menstabilkan jumlah customer, Pak, mempertahankan statistik pemasukan perusahaan, serta mencegah PHK dalam jumlah besar, Pak. Oke. Selanjutnya nih, eh, apa pengalaman kamu ketika sedang menghadapi situasi sulit dalam pekerjaan? Pada saat itu, perusahaan saya sedang mengalami masalah keuangan, sehingga gaji karyawan tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat dibayar secara keseluruhan, Pak. Saya sebagai staf accounting membuat perencanaan ulang perihal transaksi dengan pihak customer kami. Saya mengadakan diskusi dengan pihak atasan dan membagi tugas kepada rekan-rekan kantor untuk merevitalisasi aturan transaksi dengan pihak customer, seperti jadwal pembayaran, pajak, layanan, dan bonus yang diberikan. Akhirnya keuangan perusahaan bisa stabil dan sanggup membayar gaji karyawan secara sepenuhnya. Nah, bagaimana tindakan kamu menghadapi konflik atau ketidakcocokan dengan rekan kerja di tempat kamu bekerja? Berdasarkan pengalaman saya dan rekan kerja sedang mengerjakan proyek perusahaan dalam kurun waktu yang singkat, ketika itu saya konflik dengan rekan saya. Ini karena masalah pembagian tugas yang tidak sama rata dari bos kami. Kemudian saya berpikir sebelum merealisasikan tugas dan tanggung jawab proyek ini, saya mengajak berkomunikasi dengan rekan kerja saya tersebut. Saya melakukan komunikasi secara pribadi dan membagi tugas masing-masing dengan adil, dengan sama rata. Alhasil kami bisa menyelesaikan proyek tersebut bersama, meskipun waktu terbatas dengan rasa senang. Oke, baik. Terima kasih Rangga untuk informasi selanjutnya. Kamu akan diterima atau tidak di perusahaan kami. Nanti saya infokan melalui email. Sekarang kamu boleh keluar dari Zoom ini. Dan terima kasih kamu telah mengikuti tes wawancara. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya pamit, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.